Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah karangan Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah taala, dan kita sekarang telah memasuki bab berikutnya, yakni babul istisna, bab pengecualian. Jadi istisna ini artinya adalah kecuali, pengecualian. Dan istisna ini juga penulis masukkan dalam mansubatul asma, yakni isim-isim yang dinasobkan. Meskipun nanti ada perincian hukum-hukum bagi istisna. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Dan adapun huruf-huruf istisna itu samaniyatun, itu 8. Wahia, dan dianya yang 8 itu illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Jadi di sini penulis menyampaikan, beliau membuka pembahasan tentang istisna dengan memperkenalkan kepada kita tentang huruf-huruf istisna. Jadi, huruf-huruf istisna itu ada 8. Huruf istisna ada 8. Artinya, setelah 8 huruf ini, berikutnya itu menjadi mustasna. Berikutnya itu namanya mustasna. Yakni 8 huruf itu adalah illa. Yang pertama illa. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawaun. Nah, sebenarnya siwa, suwa, sawaun ini sebenarnya sama. Cuman kenapa ada siwa, ada suwa, ada sawa, itu sebenarnya kalau kita baca ada penjelasan dari ulama, yakni tentang perbedaan dialek saja, perbedaan dialek antar kabilah itu jadi penyebutan. Kemudian ada juga khala, kemudian ada dan ada hasya. Kemudian beliau melanjutkan, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Nah, beliau mengatakan, maka adapun mustasna bi illa, yakni mustasna yang menggunakan hurufnya illa yang pertama ya. Yunsabu, maka dinasobkan mustasna tersebut idza kana al kalamu tamman mujaban, dengan catatan apabila kalamnya itu taman. Tam artinya tam adalah sempurna. Mujaban dan positif. Mujaban. Mujaban itu artinya positif. Jadi syaratnya adalah kalimat tersebut itu kalimat positif dan sudah sempurna. Kalimat positif dan sudah sempurna. Nahwu, sebagai contoh, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Baik. Di sini kita bisa lihat teman-teman semua, ini menggunakan huruf istisna yakni illa, ya. Menggunakan illa. Maka apabila menggunakan illa yunsobu jika apa? Kalam, tam dan mujab. Kita sudah tahu sekarang ini pakai illa, berarti kita tinggal sisa mencari apakah kalamnya itu tam dan mujab. Nah, kita lihat. Ini kan kalamnya di sini. Ini kalamnya. Sampai sini kalamnya. Kenapa? Karena illa itu sudah masuk istisna. Nah, qamal qaumu. Qama fi'il madi, mabni di atas fathah. Kemudian al qaumu sebagai fa'il. Fa'ilnya qama. Jadi telah berdiri siapa? Suatu kaum. Pertanyaannya, apakah ini sudah tam, sudah sempurna, sudah mufidah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di sini koma itu fi'il lazim. Artinya tidak perlu kepada maf'ulun bih. Dan di sini dia hanya perlu kepada fa'il. Sedangkan fa'ilnya sudah disebutkan. Mana fa'ilnya? Al-qaum. Berarti ini sudah tam. Kemudian berarti satu sudah nih ya teman-teman, tam sudah selesai. Sisa mujab. Positif nggak kalimat ini? Makna positif adalah ada nggak kalimat negatif atau penafian dalam ini? Kalimat seperti la atau ma gitu. Ada nggak? Tidak. Karena qamal qaumu telah berdiri suatu kaum.
Kalau yang negatif yakni tidak berdiri suatu kaum, gitu loh maksudnya. Nah, di sini ada nggak kalimat tidak atau belum? Nggak ada. Maka di sini kalimatnya itu tam. Sudah, kemudian mujab juga sudah. Nah, maka kemudian tinggal ini illa huruf istisna. Nah, maka bagaimana kalau lafadznya kalimatnya itu tam dan mujab? Kata penulis yunsobu. Maka di sini perhatikan Zaidan itu dinasobkan. Kenapa sebabnya? Karena dia mustatsna menggunakan ilah. Di samping itu kalamnya itu sudah tam dan sudah mujab. Gitu. Maka i'rabnya Zaidan mustatsna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Gitu. Li'annahu tam wa mujab. Karena dia sudah tam dan sudah mujab. Kemudian wa kharajan nasu illa amron, dan telah keluar manusia, orang-orang, illa amron, kecuali si Amr. Perhatikan. Tugas kita di sini kharajan nas. Tugas kita adalah mencari tahu apakah lafadz kharajan nasu ini tam dan mujab, ya kan? Karena kalau illa, ya, batasnya adalah ilah, teman-teman sekalian. Ilah ini kan sudah masuk huruf istisna, maka setelahnya mustatsna. Nah, kharajan nasu, kharaja fi'il madi mabni di atas fathah. Kemudian an-nasu sebagai fa'il dari kharaja. Kharaja telah keluar. Siapa yang telah keluar? An-nasu, orang-orang. Nah, lafadz ini tam atau belum? Ya. Kharaja fi'il, fa'ilnya an-nas. Kharaja fi'ilnya dia adalah dia adalah fi'ilah lazim, tidak perlu kepada maf'ul, maka dia hanya perlu pada fa'il, sedangkan fa'ilnya sudah ada an-nas, berarti dia tam. Maka sudah tam. Setelah tam, mujab enggak ini? Positif enggak? Apakah ada kalimat penafiannya? Ya, apakah ada yang seperti itu? Jawabannya tidak. Maka dia tam dan juga mujab. Maka apabila setelahnya huruf istisna yang menggunakan illa, maka hukumnya adalah mansub. Kenapa mansub? Karena kharajan nas itu tam dan mujab. Seperti itu. Maka bila menggunakan illa, dia amron itu menggunakan mansub. Kemudian wa in kanal kalamu manfiyan tamman, dan apabila kanal kalamu manfiyan, ada kalam tersebut manfiyan, penafikan, taman, dan dia kondisinya taman, yakni sempurna, jaza fihil badalu wan nasbu alal istitsna'i, maka diperbolehkan dalam kalam tersebut itu badal, wan nasbu, dan dinasobkan alal istitsna'i, di atas kaidah istisna. Nah, sekarang beliau melanjutkan menggunakan ilah. Lantas bagaimana kalau kalamnya itu dia sempurna, sudah sempurna, tetapi ada kalimat negatifnya, kalimatnya itu negatif gitu. Kalau tadi kan kharaja annas, kalau sekarang mungkin lam yakhruj annas atau ma kharajan nas, artinya tidak keluar manusia itu gitu. Seperti apa? Kata beliau boleh dibadalkan dan boleh juga yakni mansub berdasarkan istisna. Nahwu qaulika, contoh ucapan engkau, maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Nah, ini satu-satu ya. Ini kita coret dulu. Ini dulu. Maqamal qaumu illa zaidun. Perhatikan teman-teman. Maqamal qaumu, ya, kita fokus di sini. Maqamal qaumu karena batasnya adalah illa, ya, sebagai huruf istisnanya. Maqamal qaumu ini sudah tam atau belum? Qoma fi'il madi, ya kan? Kemudian fa'ilnya mana? Al qaumu, fa'il. Telah maqama, tidak berdiri. Siapa? Suatu kaum. Nah, perlu enggak maf'ul? Enggak, karena fi'il lazim. Sudah tam. Pertanyaannya, mujab atau manfi dia? Positif atau negatif? Jawabannya negatif karena ada peniadaan. Nih, ma. Ma apa artinya ma? Tidak, ya, tidak. Tidak
koma, tidak berdiri al qaumu suatu kaum. Maka dia kalamnya di sini tam, tetapi dia negatif manfi. Maka yang seperti ini boleh dia itu mansub, boleh juga sebagai badal. Mansub kalau dia kita bilang istisna atau kita jadikan badal. Nah, maka kita tinggal lihat berikutnya, yakni makomal qaumu illa zaidun. Itu boleh kita katakan seperti itu. Kenapa kok bisa illa zaidun? Kita jadikan badal si zaidun ini. Badal dari mana? Badal dari fa'il. Fa'ilnya mana? Al qaumu. Maka kita baca az-zaidun. Kita baca zaidun bukan az-zaidun, maaf. Jadi makomal qaumu illa zaidun. Tidak berdiri suatu kaum illa zaidun, melainkan si Zaid, kecuali si Zaid. Jadi Zaid di sini i'rabnya kita badalkan kepada kaum. Berhubung kaum ini marfu ya sebagai fa'il, maka Zaidun juga kita baca marfu. Maka i'rabnya juga beda. Zaidun badal minal badal minal kaum, wa badal minal marfu'i marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Itu yang pertama. Kita boleh baca zaidun, kita badalkan kepada kaum. Cara baca kedua, kita sekarang coret yang zaidunnya. Maqamal qaumu illa zaidan. Nah, yang berikutnya. Maqamal qaumu illa zaidan. Kalau kita baca illa zaidan boleh nggak? Boleh juga teman-teman. Kita baca illa zaidan. I'rabnya tapi beda. Kalau tadi zaidun karena kita badalkan kepada kaum, kalau sekarang zaidan karena dia mustatsna seperti yang awal. Mustatsna mansub alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Seperti itu. Jadi boleh kita baca illa zaidun dan illa zaidan. Seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa inkanal kalamu naqison kana ala hasabil awamil. Dan apabila kalamnya itu nakison, apabila kalamnya itu nakis, kurang, dalam artian belum sempurna kalamnya. Di sini artinya mau itu kalamnya positif ya ataupun negatif. Tapi kalau dia nakis, maka kana ala hasabil awamil, maka dia i'rabnya berdasarkan hasabil awamil, berdasarkan atau berdasarkan amil yang masuk padanya, berdasarkan posisi i'rabnya. Jadi kita contohkan di sini. Nahwu qaulika maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Kita baca. Kita lihat di sini makomanya. Karena batasnya kan illa. Illa ini batas. Maqama tidak berdiri. Tidak berdiri. Perhatikan. Qama fi'il madi, mabni di atas fathah, ya kan? Telah berdiri artinya koma. Kemasukan ma, nafiyah, ya kan? Maka tidak berdiri. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya belum ada, teman-teman sekalian. Fa'ilnya belum ada. Belum ada fa'il, tiba-tiba sudah kemasukan illa. Belum ada fa'il, sudah masuk illa. Maka setelah illa ini mau tidak mau kita jadikan fa'ilnya si koma. Meskipun ada illa di tengahnya, kita katakan illanya itu mulghah. Apa itu mulghah? Tidak beramal. Illanya enggak beramal jadinya. Kenapa? Lawang fi'ilnya aja belum punya fa'il kok tiba-tiba sudah ada illah gitu. Maka zaidun i'rabnya sebagai fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu pula wa ma darabtu illa zaidan. Wa ma darabtu illa zaidan. Perhatikan. Ma darabtu, illa kan batasnya ya. Ingat lagi illa batasnya. Darabtu fi'il madi. Ya kan? Mabni di atas sukun karena tersambung dengan fa'ilnya. Fa'ilnya domir domir mutasil tu ana ya kan? Ma huruf nafi kan? Ma darabtu. Jadi
tidaklah saya memukul gitu. Tidaklah saya memukul. Nah, di sini sudah ada fiil doroba. Sudah ada fa'il tu ana. Masalahnya doroba ini fiilnya muta'addi sekarang teman-teman. Muta'addi artinya perlu kepada maf'ulun bihi. Jadi saya telah memukul, tapi kan belum dijelaskan siapa yang kamu pukul. Belum dijelaskan siapa yang kamu pukul, lah kok tiba-tiba sudah ada illa setelahnya. Illa. Maka mau nggak mau setelah illa ini kita jadikan dia maf'ulun bihnya. Jadi illa ini nggak kita anggap amalannya nggak kita anggap dia mulghah. Kenapa? Karena ini kalamnya masih nakis, masih kurang, belum sempurna gitu. Jadi dia masih nakis. Kemudian wama marortu illa bi zaidin. Kalau tadi zaidan di sini kita i'rab maf'ulun bih. Sekarang berikutnya wama marortu illa bi zaidin. Dan tidaklah aku berjalan illa bi zaidin kecuali dengan si Zaid. Kemudian di sini perhatikan lagi ma marortu, batasnya illa, ingat lagi batasnya illa. Marortu ya kan, fiil fiil madi mabni di atas sukun tersambung dengan dhamir ana. Marortu ini fiil maro yamurru ini fiilnya itu muta'addi dengan huruf, maka bizaidin ini juga i'rabnya berdasarkan mauqi'nya. Karena dia di sini sebagai isi majrur, maka kita i'rab zaidin sebagai isi majrur, nggak bisa kita katakan sebagai mustasna gitu. Karena ini kalamnya juga masih nakis gitu. Karena kalau marortu itu harus bi. Marortu bi zaidin gitu. Maka ilahnya di sini juga mulghotan namanya. Gitu. Jadi itulah teman-teman hukum mustasna menggunakan ilah. Jadi ini khusus 3 hukum tadi itu khusus bagi huruf mustasnanya yang ilah, huruf istisna menggunakan ilah. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman sekalian. Kalau ada yang masih belum jelas atau dirasa janggal terhadap penjelasan saya, boleh komentar melalui kolom komentar di bawah. Insya Allah komentar dari teman-teman akan kami pertimbangkan dan akan kami ambil sebagai masukan untuk kedepannya. Biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, segala kesalahan pasti datangnya dari kami. Adapun kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.